Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa sebelum kita lanjut teman-teman ya, kita update market dulu. Di sini Bitcoin tetap kuat teman-teman ya. Walaupun terjadi koreksi dalam 24 jam terakhir ya 1%. Tapi kalau kita lihat untuk overall ya, ini sudah bagus karena posisinya di atas 117.000 dolar ya. Tepatnya 118.289 ya. Ini positif banget menurut saya. Kemungkinan ini hanya break sebentar ya. Setelah itu terjadi rally lagi untuk Bitcoin, dan kalau kita tahu sendiri ya, kalau Bitcoin rally teman-teman, otomatis yang lain kecipratan. Pasti positif semua. Karena kalau kita lihat untuk per 7 hari ya, presentasinya Bitcoin itu hijau, yang lain itu pada mengikuti. Hampir 90% aset ya teman-teman ya, terjadi kenaikan ketika Bitcoin naik. Nah, di sini teman-teman saya akan bahas meme coin, yaitu Pepcoin ya. Makanya kita cek untuk sektor meme coin ya. Ini sudah jelas banget ya. Per 7 hari ini positif semua ya. Apalagi kalau kita lihat untuk Pengu ya. Pengu sama Bong ini 55% sama 44% ya. Ini gila banget ya. Tapi nggak ketinggalan juga Pepcoin. Tapi di sini teman-teman ya, Pepcoin ini terlihat sangat-sangat stabil ya. Dia naik ya, setelah itu terjadi koreksi tapi tidak banyak ya. Apalagi kalau kita lihat untuk Shiba ya 13% ya. Dogecoin yang signifikan sampai hari ini karena masih plus 0,07% dalam 24 jam terakhir ya. Nah, berita terbaru terkait Pepcoin teman-teman ya, banyak holder baru yang masuk ke Pepcoin untuk jangka panjang ya. Dan kalau kita lihat untuk data derivatifnya, orang yang trading di market future ya, itu meningkat untuk di Pepcoin ya. Ini bagus banget menurut saya. Kita lihat via trading view teman-teman ya. Ini kita lihat ya, time frame 1 hour ya, atau satu candle ini 1 jam. Tapi untuk lebih efisien, kita coba akan lihat di time frame daily ya, atau di time frame harian. Oke, ini sangat kelihatan banget teman-teman ya. Ini sudah pembalikan tren ya. Semenjak di sini sebenarnya sudah terjadi pembalikan tren, yaitu tren bullish ya. Kita lihat saja ya. Paling simple kita tandai untuk di supportnya. Ini bisa jadi area support ya, karena dimana ledakan terjadi pertama di situ dan terjadi di tanggal 8 Juli ya, di sini ya 8 Juli 2025 kira-kira seperti itu. Ini masih sideway dari tanggal, let's say tanggal 14 Juni sampai 7 Juli ya. Ini masih terjadi sideway. Tapi teman-teman ya, langsung terjadi pembalikan tren yang sangat signifikan. Saya yakin ini didukung juga oleh bullishnya Bitcoin ya. Kalau kita lihat di sini, coba kita tarik untuk garis trennya ya, untuk apa namanya, Pepcoin ini teman-teman ya. Sebenarnya ya itu sudah anjang-anjang bullish, bisa kita ambil dari sini teman-teman ya. Semenjak dia di reject, makanya terjadi shadow di sini ya, di 0,401076 ya. Kalau kita tarik dari sini dan kita tarik ke atas teman-teman ya, sampai di sini ya, ini sudah jelas. Ini pembalikan tren dari tren turun ya, dari tren turun yang ini teman-teman ya. Ini kan tren turun ya. Dari tren turun teman-teman ya, ini sudah terjadi pembalikan tren sebelum terjadi sebelum terjadi pembalikan tren, terjadi sideway dulu di sekitar sini ya. Ya, hanya terjadi sideway sekitar ya 1 minggu lah, let's say. Setelah itu terjadi kenaikan ya. Kemungkinan menurut saya ya, yang akan diincar Pepcoin ini teman-teman ya, ini time frame 1 hari ya. Yang akan diincar yaitu reject terakhir di daerah tanggal 25 Mei 2025 di 0,401618, di sekitar sinilah dia di reject terakhir ya, karena hanya membentuk shadow. Kalau kita bilang ya, kalau kita mengatakan oke, ini sudah terjadi, bisa dibilang ini resisten ya, atau di mana orang berkumpul, ini bukan support bang ya. Kemungkinan teman-teman ya, di angka ini ya, area resistennya ya di sekitar harga 1364 ya. Tapi ini sudah terlewati teman-teman ya, karena dia sudah pernah menyentuh itu dan di reject ulang. Jadi terjadi historical candle ya. Teman-teman lihat ya, ini dia di reject ya di harga ini juga di reject teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Jadi target selanjutnya ya menurut saya di daerah sini di 401606 untuk
Pepcoin ini ya, semoga saja. Tapi kalau seandainya ini nggak terjadi, kemungkinan dia akan main di area sini di 401398 ya. Saya menunggunya di situ untuk area-area wajarnya. Tapi kalau seandainya ini jebol atau di harga 1608 ya, sorry 1618 ini jebol ya, kemungkinan target barunya yaitu ini ya, sekitar sini ya, karena sideway-nya di sini ya, di angka 1821 ya. Kenapa saya optimis bakal ke atas terus harganya ya? Menurut saya yang terjadi koreksi hari ini hanya break biasa ya. Overbook lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya akan terjadi kenaikan lanjutan. Itu ditambah ya, keyakinan saya itu ditambah dengan adanya aktivitas pengguna dan permintaan dari well ya. Kalau kita lihat di sini pertumbuhan on-chain Pepcoin ini ya semakin dipercepat dengan jumlah alamat baru meningkat ya 39,01% ya, dan alamat aktif ini naik menjadi 38,43%. Itu hanya dalam seminggu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat orang itu pede banget ambil posisi long teman-teman ya. Mereka menunjukkan bahwa posisi long mendominasi sentimen ya. Jadi long ya, orang kalau di future kan long sama short ya. Mereka ambil long, berarti mereka meyakini akan terjadi kenaikan lanjutan di Bitcoin ya. Karena teman-teman kalau kita lihat di sini ya, sudah terbentuk pola breakout ya, atau breakout ya untuk Pepcoin ya. Makanya mereka mengatakan ya tren bullish ini ya sedang dibentuk lagi untuk lari ke depan ya, atau untuk kenaikan selanjutnya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, selain itu teman-teman ya, kita bisa berharap saja ya, akankah Pepcoin ini menembus resisten atau terhenti di bawah 1580 ya. Tapi kalau menurut saya ya, dengan chart yang saya buat ya, skenarionya paling tinggi di sini teman-teman ya, 1640. Karena kalau kita berbicara di 1437 itu sudah tersentuh ya, tapi ya itu singkat, makanya berbentuk shadow. Saya malah lebih yakin ya dia akan bermain daerah sini, sekitar sini, 1821-an ya, semoga saja teman-teman ya. Kalau seandainya ini pun jebol ya, kemungkinan akan new all time high menurut saya ya untuk Pepcoin, seperti yang terjadi di tanggal 9 Desember 2024. Semoga saja. Tapi sekali lagi teman-teman ya, walaupun newsnya bagus ya, chartnya sudah bagus ya, namanya cryptocurrency ya, segala sesuatu itu bisa terjadi. Tapi kita nggak mau muluk-muluk ya, kita cocokkan dulu nih, apakah ya nanti rally-nya Bitcoin akan terus kondusif ya, akan terus terjaga walaupun naik sedikit ya, 2% ya, 1%, tapi terus-terusan terjadi, itu bisa mendorong potensi kenaikan Pepcoin ya. Apalagi kalau kita lihat ya, untuk Fear and Greed Index kalau sudah main di 80-an, harga Pepcoin itu pasti naik juga ya, karena dominasi pasar itu sangat-sangat dipengaruhi oleh Fear and Greed Index atau keserakahan orang untuk masuk ke aset kripto ya. Bukan cuma itu, kita padukan ya, Bitcoin bullish ya, volume transaksi, overall market kripto naik ya, saya bisa confirm bahwa Pepcoin itu bisa naik selanjutnya, kira-kira seperti itu. Kira-kira sampai di sini ya teman-teman. Kalau kalian punya pendapat apapun itu, silahkan kalian drop di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat ya, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.